hidupku dan karya tangan-Mu. Ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenal-Mu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum. Bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karya-Mu. Beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenal-Mu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu, dan ku ingin mengenal-Mu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Dan ku ingin mengenal-Mu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Sebentar kita akan mengambil perjamuan kudus untuk memperingati pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib untuk menebus dosa kita. Teman-teman dipersilakan untuk mempersiapkan perjamuan kudus. Perjamuan kudus ini diperuntukkan bagi orang-orang yang telah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Mari kita mempersiapkan hati untuk mengambil perjamuan kudus ini dengan memohon ampun atas dosa-dosa kita dan melepaskan pengampunan bagi orang yang telah menyakiti hati kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Mari kita makan roti ini dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus.
Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang." Mari kita minum anggur ini dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena kebaikan-Mu, Engkau memberikan hidupmu. Kami bersyukur karena kami punya masa depan bersama-sama dengan Engkau. Dan hari ini kami siap Tuhan untuk berjalan dalam jalan yang Tuhan sudah siapkan dan menghadapi masa depan yang baru yang sudah Tuhan siapkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Mari sama-sama kita naikkan pujian. Dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Izinkan Bapa, ku ada untuk menjadi, ku ada untuk menjadi, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Welcome back Campus Connection. So glad to see you today. Hari ini kita masuk ke dalam bulan Juli dan kita mau sama-sama belajar di dalam satu bulan ini selama bulan Juli, Character in the Making. Sepanjang bulan ini kita akan melihat beberapa tokoh-tokoh Alkitab sebagai cermin untuk kehidupan kita hari ini. Karena Tuhan bukan hanya memanggil seseorang untuk melakukan sesuatu, tetapi Tuhan juga membentuk karakter orang tersebut. Hari ini kita akan mulai dengan Timotius, seorang anak muda, seorang pelayan muda, seorang pemimpin muda, seorang yang dipercaya tapi mungkin juga merasa belum pantas, belum cukup, seseorang yang dipanggil Tuhan, tetapi dia harus belajar setia di tengah-tengah tekanan yang ada. Yuk, mari sama-sama kita pelajari kisahnya. Tetapi sebelumnya, saya ajak kita untuk menyiapkan hati kita terlebih dahulu. Mari sama-sama kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur untuk hari ini. Bersyukur untuk setengah tahun yang sudah kami lalui, bersyukur untuk penyertaan Tuhan bagi kehidupan kami. Kami tahu Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan, kalau sebentar kami mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan, berbicaralah kepada setiap kami. Kami menyerahkan waktu ke depan ke dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Teman-teman, coba bayangkan kondisi dari salah seorang mahasiswa, satu mahasiswa ya. Ceritanya, dia baru mulai aktif nih di dalam komunitasnya. Dia baru mulai aktif di komunitas, dia sedang belajar mengatur kehidupannya, mengatur prioritasnya, kuliahnya kadang-kadang berantakan, saat teduh terkadang belum konsisten, masih sering overthinking, kadang-kadang semangat tetapi kadang-kadang rasanya kosong. Lalu di tengah kondisi yang seperti itu, satu hari ada leadernya di gereja, di Komsel yang kemudian berkata gini, "Kamu mau bantu pelayanan nggak? Mungkin mulai dari hal yang kecil, ikut tim welcoming, bantu doa atau nemenin teman-teman yang baru pertama kali datang." Respon pertamanya dari si anak ini mungkin bukan, "Siap Kak."
Respon pertamanya bisa jadi, aku. Dalam hati dia berkata mungkin seperti ini, Kak, aku aja masih banyak banget kurangnya. Ini aku lagi naik turun, aku belum rohani-rohani banget. Aku belum dewasa, aku belum siap. Teman-teman, saya rasa banyak dari kita para mahasiswa kita bisa relate dengan kondisi yang baru saja saya ceritakan itu. Bukan hanya soal pelayanan di gereja, tetapi dalam banyak hal seringkali kita merasa, aku belum siap, aku belum cukup pintar, aku belum cukup dewasa, belum cukup rohani, aku belum cukup percaya diri, dan bahkan mungkin aku belum cukup dianggap sama orang. Apalagi di zaman media sosial saat ini, hidup orang lain selalu terlihat lebih siap daripada kita. Orang lain akan selalu terlihat lebih dewasa, lebih produktif, lebih rohani, lebih punya arah dibandingkan dengan kehidupan kita. Kenapa? Karena kita melihat highlight kehidupan orang lain, lalu membandingkan dengan behind the scene dari hidup kita sendiri. Akhirnya kita merasa kecil. Dan kadang rasa kecil itu yang membuat kita mundur dari panggilan Tuhan. Kita bilang, Tuhan, nanti ya. Aku masih muda Tuhan. Nanti kalau aku sudah lebih siap Tuhan. Nanti kalau aku sudah lebih stabil kondisinya Tuhan. Nanti kalau aku sudah gak banyak struggle Tuhan. Tetapi pertanyaannya gini. Apakah Tuhan harus menunggu kita merasa siap dulu, baru Dia boleh membentuk dan memakai kehidupan kita? Hari ini, lewat kehidupan Timotius, kita mau belajar bahwa Tuhan seringkali memanggil orang yang masih dalam proses. Tuhan tidak menunggu kita sempurna dulu. Tuhan memanggil, lalu di dalam panggilan itu Dia membentuk karakter kita. Mari kita buka Alkitab kita baca firman Tuhan. 1 Timotius 4 ayatnya yang ke-12 sampai 16. Saya bacakan untuk kita semua mulai dari ayat yang ke-12. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Sementara itu, sampai aku datang, bertekunlah dalam membaca kitab-kitab suci, dan dalam membangun, dan dalam mengajar. Jangan lalai dalam mempergunakan karunia yang ada padamu, yang telah diberikan kepadamu oleh nubuat dan dengan penumpangan tangan sidang penatua. Perhatikanlah semuanya itu. Hiduplah di dalamnya supaya kemajuanmu nyata kepada semua orang. Ayat 16, awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. Teman-teman, Timotius adalah rekan pelayanan Paulus. Dia berasal dari Listra. Ibunya, Eunike, adalah seorang Yahudi yang percaya, dan neneknya Lois juga dikenal memiliki iman yang tulus. Dari kecil, Timotius sudah menerima pengaruh iman itu di dalam keluarganya. Tetapi perjalanan Timotius tidak sederhana. Dia ikut Paulus dalam pelayanan. Dia melihat gereja bertumbuh. Dia melihat ada konflik yang terjadi. Dia melihat ajaran yang salah muncul. Dan kemudian pelayanan-pelayanan yang tidak selalu mudah. Ketika Paulus menulis surat 1 Timotius, Timotius sedang melayani di Efesus. Ini bukan tempat yang santai untuk melayani, teman-teman. Ada ajaran yang menyimpang di sana, ada persoalan kepemimpinan di sana, ada masalah di sana dalam kehidupan jemaat. Dan di tengah semua itu, Timotius yang masih muda dipercaya untuk memimpin. Kita bisa bayangkan tekanannya. Mungkin ada orang berkata, dia masih muda. Kenapa kita harus dengar dia? Ngerti apa dia? Pengalamannya belum banyak. Maka Paulus menulis, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Tetapi menariknya Paulus tidak berkata, Timotius, buktikan bahwa kamu hebat. Paulus nggak berkata, lawan semua orang yang meremehkan kamu. Tetapi Paulus berkata, jadilah teladan. Jawaban Tuhan terhadap orang muda yang diremehkan bukan sekedar suara yang lebih keras, tetapi dengan karakter yang ada di dalam dirinya. Hal pertama yang dapat kita pelajari hari ini, jangan biarkan kemudaanmu mengecilkan panggilan Tuhan dalam kehidupanmu.
Paulus berkata di dalam ayat yang ke-12, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Kalimat ini bukan ajakan untuk sombong. Bukan berarti Timotius harus berkata, jangan remehkan aku. Aku juga bisa. Bukan. Paulus sedang menguatkan Timotius supaya dia tidak membiarkan pandangan orang lain mengecilkan panggilan Tuhan dalam kehidupannya. Karena kadang tekanan dari luar bisa menjadi suara di dalam hati kita. Orang berkata, kamu masih muda. Lama-lama kita berkata, iya ya, memang aku terlalu muda. Orang bisa berkata, kamu belum bisa. Lama-lama kita berkata, iya ya, aku memang gak bisa. Orang tidak menganggap kita, lama-lama kita berhenti percaya bahwa Tuhan bisa memakai kehidupan kita. Tapi firman Tuhan mengingatkan, panggilan kita tidak dimulai dari seberapa siap kita merasa. Panggilan kita dimulai dari Tuhan yang memanggil kita, bukan dari diri kita. Timotius tidak berharga karena dia muda, dia juga tidak menjadi tidak berguna karena dia muda. Identitas dan panggilannya ditentukan oleh Tuhan. Ini penting buat kita sebagai mahasiswa, teman-teman. Karena kadang-kadang kita berpikir gini, nanti ya kalau saya udah kerja baru saya serius ikut Tuhan. Nanti ya kalau saya udah lebih dewasa baru saya ambil tanggung jawab. Nanti kalau saya udah stabil baru saya mau melayani. Nanti kalau saya udah gak struggling lagi dalam hidup baru saya mau jadi teladan. Tapi justru masa muda kita ini adalah masa pembentukan yang penting. Cara kamu memakai waktu sekarang sedang membentuk arah kehidupanmu. Cara kamu sekarang berbicara sedang membentuk karaktermu. Cara kamu menjaga kemurnian hari ini sedang membentuk integritasmu. Cara kamu mengambil tanggung jawab sekarang, itulah yang sedang membentuk kedewasaan dirimu. Jangan tunggu hidupmu nanti dulu, besar dulu baru kamu belajar setia. Karena karakter itu tidak akan tiba-tiba muncul ketika panggungnya sudah besar. Karakter itu dibentuk di tempat-tempat kecil, ruang-ruang kecil sederhana yang seringkali tidak terlihat. Mungkin panggilanmu saat ini sederhana. Setia menjaga perkataan, setia melayani dalam hal kecil, setia menjadi teman yang membangun, setia tidak ikut arus ketika semua orang menormalisasi dosa. Kelihatannya kecil, tetapi disitulah karakter kita dibentuk. Jangan berkata, aku masih muda, jadi wajar kalau hidupku sembarangan. Firman Tuhan berkata, kamu muda dan sekarang Tuhan sedang membentuk kehidupanmu. Hal selanjutnya, jadilah teladan dalam hal yang terlihat maupun hal yang tidak terlihat. Paulus melanjutkan, jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Paulus nggak bilang, jadilah teladan dalam pencapaianmu. Enggak. Jadilah teladan dalam karismamu. Bukan. Jadilah teladan dengan jumlah followersmu. Bukan. Jadilah teladan dalam image-mu. Bukan. Tapi Paulus menyebut 5 area di sini. Perkataan, tingkah laku, kasih, kesetiaan, dan kesucian. Ini mencakup hal-hal yang terlihat dan tidak terlihat. Perkataan dan tingkah laku bisa dilihat orang, tapi kasih, kesetiaan, dan kesucian bicara tentang hati, motivasi, iman, dan integritas pribadi kita. Jadi teladan bukan soal kelihatan sempurna, tetapi teladan adalah hidup yang semakin terarah kepada Kristus. Teladan dalam perkataan. Perkataan kita bukan hanya keluar lewat mulut, perkataan kita juga keluar lewat chat, caption, komentar. Jempol kita sekarang bisa berbicara. Cara kita merespon orang pun itu merupakan bagaimana perkataan kita. Kadang kita bilang, kan cuma bercanda. Tapi yang namanya candaan bisa melukai orang. Kadang kita bilang, kan cuma komentar doang. Tapi komentar pun bisa menjatuhkan. Menjadi teladan dalam perkataan bukan berarti kita menjadi kaku dan tidak bisa bercanda sama sekali. Enggak, bukan itu ya, bukan. Tetapi artinya kita sadar bahwa kata-kata yang kita keluarkan, yang kita ketik dengan jempol kita itu punya dampak. Sehingga pertanyaannya, apakah perkataan kita membangun atau meruntuhkan? Apakah ketikan kita, chat kita membawa damai atau justru memperkeruh suasana yang ada? Apakah komentar yang kita tulis, komentar yang kita keluarkan menghormati orang atau mempermalukan orang? Itulah menjadi teladan dalam perkataan. Kemudian menjadi teladan dalam tingkah laku. Tingkah laku bicara tentang kehidupan kita sehari-hari.
Bagaimana kita membawa diri kita di kampus, bagaimana kita mengerjakan tugas, bagaimana kita memperlakukan teman kita, dosen, keluarga, dan orang yang tidak bisa memberikan keuntungan apa-apa pada kita, bagaimana kita bertanggung jawab ketika kita diberikan kepercayaan. Ada orang yang terlihat rohani di ruang ibadah, tapi tidak bertanggung jawab dalam tugas kelompok. Ada orang aktif melayani, tapi sulit sekali kalau mau diajar. Ada orang yang posting ayat setiap hari, tapi kalau di rumah omongannya kasar, tindakannya kasar. Paulus berkata, jadilah teladan dalam tingkah laku. Bukan sempurna, tetapi teladan nyata dalam kehidupan. Hidupmu menunjukkan arah yang jelas, yaitu semakin serupa dengan Kristus. Teladan dalam kasih, bukan sekedar perasaan hangat, perasaan sayang, gitu, tetapi kasih yang terlihat dalam tindakan. Kasih terlihat ketika kita tidak hanya dekat dengan orang yang cocok dengan kita. Kasih terlihat ketika kita membangun, bukan menjatuhkan. Kasih terlihat waktu kita peduli sama orang, bukan hanya sibuk dengan diri kita sendiri. Dalam komunitas mahasiswa, ini satu hal yang penting teman-teman. Karena komunitas bisa menjadi tempat yang sangat membangun, tetapi juga bisa menjadi tempat yang menyakitkan kalau kasih tersebut tidak dijaga. Ada orang baru datang tapi nggak disapa. Ada orang yang mulai menjauh tapi nggak ada yang sadar. Ada orang yang lagi struggling di dalam komunitas itu. Tetapi karena kita terlalu sibuk dengan circle kita sendiri sehingga kita tidak mengetahuinya dan kita melupakannya. Timotius dipanggil menjadi teladan dalam kasih. Kamu dan saya juga. Teladan dalam kesetiaan. Kesetiaan terlihat ketika kita tetap berjalan dengan Tuhan. Bukan hanya saat semuanya lagi mudah, tetapi setia ketika sedang semangat, setia ketika sedang kurang semangat, setia ketika sedang kering, setia ketika pelayanan tidak diapresiasi, setia ketika diapresiasi pun setia, ketika kuliah sedang lowong, setia ketika kuliah lagi padat pun setia. Mahasiswa, kita hidup dalam banyak perubahan. Setiap semester pasti berubah. Setidaknya jadwalmu berubah, kelasmu berubah, dosenmu berubah, circle pertemananmu berubah, teman-temanmu berubah, mood kita berubah. Tetapi justru di tengah semua perubahan itu, Tuhan membentuk iman yang setia. Teladan dalam kesucian. Kesucian atau kemurnian bicara tentang hati yang tidak bercabang dan hidup yang tidak disembunyikan di dalam gelap. Ini termasuk area seksualitas, tetapi tidak hanya itu. Ini bicara tentang integritas pribadi kita di hadapan Tuhan. Pornografi, hubungan yang tidak sehat, chat yang kita hide, keinginan yang untuk kita diterima sampai akhirnya kita mengkompromikan segala hal, semua itu termasuk di dalamnya. Firman Tuhan tidak berkata, kalau kamu struggle, kamu dibuang. Enggak, bukan. Tetapi sebaliknya justru di dalam Kristus ada pengampunan, ada pemulihan, dan ada kekuatan untuk hidup baru. Tetapi firman Tuhan juga tidak menormalisasi dosa. Tuhan terlalu mengasihi kita untuk membiarkan kita diperbudak oleh hal yang menghancurkan jiwa kita. Menjadi teladan dalam kesucian bukan berarti kita tidak pernah mengalami pergumulan. Artinya, kita tidak berdamai dengan dosa. Kita membawa hidup kita kepada Tuhan. Kita berjalan dalam terang. Kita berani minta bantuan. Kita menjaga batas. Howard Hendricks pernah berkata seperti ini, "You teach what you know, but you reproduce what you are." Artinya gini, kamu mengajar dari apa yang kamu tahu, tetapi kamu menghasilkan pengaruh dari siapa kamu. Hidup kita tidak hanya berbicara lewat apa yang kita katakan, tetapi lewat siapa yang kita sedang menjadi. Dan sekali lagi, ini bukan panggilan untuk kita pura-pura sempurna, teman-teman. Teladan Kristus bukan orang yang tidak pernah jatuh. Teladan Kristen adalah orang yang waktu jatuh, tahu kembali kepada Tuhan. Orang yang ketika ditegur, mau dibentuk. Orang yang hidupnya tidak sempurna, tetapi arahnya semakin jelas, yaitu semakin selaras kehidupannya dengan kehendak Tuhan. Tadi yang pertama kita belajar, jangan biarkan usia kita, kemudaan kita, mengecilkan panggilan Tuhan dalam kehidupan kita. Kemudian yang kedua, menjadi teladan dalam hal yang terlihat maupun hal yang tidak terlihat. Dan sekarang hal yang ketiga, teman-teman, bertumbuhlah dengan tekun, bukan hanya sekedar terlihat sibuk.
Paulus berkata di ayat yang ke-13, dituliskan seperti ini. Sementara itu, sampai aku datang, bertekunlah dalam membaca kitab-kitab suci, dalam membangun dan dalam mengajar. Lalu, selanjutnya, di ayat yang ke-15, perhatikanlah semuanya itu, hiduplah di dalamnya, supaya kemajuanmu nyata kepada semua orang. Paulus nggak hanya bilang, Timotius, jadilah teladan. Paulus juga menunjukkan bagaimana Timotius bertumbuh sebagai teladan, yaitu dengan ketekunan. Bertekun dalam firman, tidak melalaikan karunia, memperhatikan hidup, memperhatikan ajaran, hidup di dalamnya. Karakter tidak dibentuk oleh satu momen saja. Karakter dibentuk oleh ketekunan sehari-hari kita bersama dengan Tuhan. Dan ini satu hal yang menantang, karena zaman ini kita cenderung senang sesuatu yang terlihat cepat, instan, cepat ada hasilnya, cepat kelihatan, cepat berubah, cepat berhasil, cepat dipercaya, cepat punya pengaruh, cepat terlihat dewasa. Tapi Paulus berkata gini, supaya kemajuanmu nyata. Berarti Timotius pun masih bertumbuh, dia belum selesai, dia masih dalam proses yang ada. Menjadi teladan bukan berarti kamu sudah menjadi produk finalnya dulu. Menjadi teladan berarti hidupmu sedang bertumbuh ke arah yang benar. Masalahnya, banyak orang muda hari ini sibuk, tetapi belum tentu bertumbuh. Sibuk apa? Banyak, kuliah, organisasi, nongkrong, pelayanan, sibuk nggak ngapa-ngapain, sibuk membangun CV. Tapi pertanyaannya gini, apakah jiwamu bertumbuh? Apakah kamu makin dekat dengan Tuhan? Apakah kamu makin bisa menguasai dirimu? Apakah kamu semakin rendah hati? Apakah kamu semakin jujur? Apakah kamu bisa semakin kuat di dalam firman Tuhan? Apakah kamu semakin serupa dengan Kristus? Karena ada perbedaan besar antara sibuk untuk Tuhan dan dibentuk oleh Tuhan. Kita bisa sibuk pelayanan, tapi hati kita jauh dari Tuhan. Kita bisa aktif dalam kegiatan rohani, tapi kita tidak pernah sungguh-sungguh duduk di hadapan firman Tuhan. Kita bisa terlihat produktif, tapi sebenarnya kosong. Itulah sebabnya Paulus berkata di ayat yang ke-16, awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian, engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. Urutannya penting, awasi dirimu sendiri, lalu awasi ajaranmu. Buat kamu yang melayani, teman-teman, jangan cuma tanya, apakah pelayananku berhasil? Tetapi tanya juga, apakah hidupku sehat? Jangan hanya tanya, apakah orang lain diberkati? Tanya juga, apakah aku dekat dengan Tuhan? Karunia tanpa karakter itu bisa berbahaya. Kamu bisa punya kemampuan bicara yang baik, tapi kamu bisa melukai orang. Kamu bisa punya talenta bermusik yang sangat baik, tapi kamu sulit untuk diajar. Kamu bisa punya posisi di dalam pelayanan, tetapi kehidupan pribadimu tidak terjaga. Dallas Willard berkata seperti ini, grace is not opposed to effort, but to earning. Secara terjemahan bebasnya artinya seperti ini, anugerah tidak bertentangan dengan usaha. Tapi anugerah bertentangan dengan usaha untuk memperoleh sesuatu atau membayar keselamatan. Ini penting ketika kita berkata karakter dibentuk oleh anugerah, bukan berarti kita pasif. Kita melakukan sesuatu, ada usaha yang kita lakukan. Kita membaca firman bukan supaya Tuhan lebih sayang kepada kita. Kita membaca firman karena kita sudah dikasihi. Kita menjaga kemurnian bukan supaya kita diterima oleh Tuhan. Kita menjaga kemurnian karena kita sudah ditebus. Kita melayani bukan supaya identitas kita keren, tetapi kita melayani karena Kristus sudah melayani kita terlebih dulu. Jadi jangan hanya sibuk, bertumbuhlah. Bangun ritme rohani yang nyata. Baca firman. Bukan hanya ketika butuh bahan sharing baru kita baca firman Tuhan. Berdoa. Bukan cuma waktu kita panik, mau ujian kita belum belajar baru kita doa. Datanglah ke komunitas. Jangan hanya kalau lagi mood doang. Minta pertolongan kepada Tuhan. Bukan hanya ketika kita sudah jatuh, baru kita minta tolong. Bukan. Belajar berkata tidak kepada hal yang merusak. Belajar berkata iya kepada hal-hal
yang membentuk kehidupan kita. Pertumbuhan rohani seringkali tidak dramatis, teman-teman. Kadang seperti akar pohon, nggak kelihatan. Dari permukaan nggak kelihatan. Tetapi semakin dalam, dan semakin dalam. Yang membedakan adalah ketika musim sulit datang, pohon tersebut dapat bertahan karena akarnya kuat ke dalam. Saya ingin kita jujur sebentar di hadapan Tuhan. Mungkin ada yang hari ini merasa seperti Timotius. Kamu merasa muda, kamu merasa tidak dianggap, kamu merasa saya belum cukup, saya belum bisa, saya masih muda lah. Kamu merasa takut salah, kamu merasa belum siap untuk dipakai Tuhan. Tapi firman Tuhan hari ini bukan datang untuk menekan kamu. Firman Tuhan datang untuk mengangkat mata kita kembali kepada Tuhan. Tuhan yang memanggil kita. Panggilan Tuhan tidak berarti kamu langsung otomatis kuat 100% tanpa ada kelemahan sama sekali. Bukan seperti itu. Panggilan Tuhan berarti Dia yang memanggil, Dia yang akan menyertai dan akan membentuk kehidupan kita. Mungkin ada juga yang menyadari, saya selama ini memakai usia atau alasan saya masih muda. Saya menunda ketaatan saya dengan alasan saya kan masih muda, masih panjang lah. Saya menunda pertumbuhan kehidupan rohani saya dengan alasan nantilah saya masih usia segini. Atau mungkin ada yang bilang, saya kelihatan aktif, tapi sebetulnya saya tidak sungguh-sungguh bertumbuh. Saya sibuk, tetapi itu saya kering di dalamnya. Atau mungkin hari ini Tuhan sedang menyentuh area-area tertentu di dalam kehidupanmu. Sementara firman ini dibagikan, Tuhan mengingatkan sesuatu di dalam kehidupanmu. Entah itu dalam perkataan, tingkah laku, kasih, kesetiaan, kesucian. Teman-teman, semua itu bukan untuk membuat kita tenggelam dalam rasa bersalah, tetapi untuk kembali memanggil kita kepada anugerah. Karena di dalam Kristus selalu ada jalan pulang. Dalam Kristus ada pengampunan, dalam Kristus ada pemulihan, dalam Kristus ada kekuatan untuk kita bisa memulainya kembali. Pada akhirnya, khotbah ini bukan tentang Timotius muda, jadi harus berani. Kalau hanya itu, ini akan cuma jadi motivasi belaka, teman-teman. Intinya lebih dalam dari hal itu. Tuhan yang memanggil, Tuhan yang membentuk, Tuhan yang mempercayakan, dan Tuhan menyertai anak muda yang hidupnya diserahkan kepada Dia. Kita tidak menjadi teladan supaya Tuhan menerima kita. Kita menjadi teladan karena di dalam Kristus kita sudah diterima oleh anugerah. Yesus adalah teladan sejati yang tidak pernah gagal. Perkataannya penuh kebenaran dan kasih. Tingkah lakunya sempurna di hadapan Bapa. Kasihnya membawa Dia sampai kepada salib. Kesetiaannya bahkan tidak goyah dalam penderitaan. Kemurniannya sempurna tanpa dosa. Dan di salib, Yesus mati bukan untuk orang-orang yang sudah berhasil menjadi teladan. Dia mati untuk orang berdosa, orang lemah, orang gagal, orang yang sering merasa tidak cukup, seperti kamu dan saya. Lalu Dia bangkit, supaya kita bukan hanya diampuni tetapi juga diberikan hidup yang baru. So, karakter Kristen, pengikut Kristus, kita bukan self-improvement, bukan project self-improvement. Karakter pengikut Kristus adalah buah dari hidup yang diselamatkan, dikasihi dan dibentuk oleh Kristus. Hari ini Tuhan gak berkata, perbaiki dirimu dulu baru kamu datang sama aku. Layak dulu dong, baru datang sama aku. Tuhan berkata, datanglah kepadaku. Dia buka tangannya dan Dia bilang, aku akan membentuk hidupmu. Kamu muda? Ya. Kamu mungkin belum siap sepenuhnya? Iya. Kamu mungkin masih dalam masa pertumbuhan secara rohanimu? Iya. Tapi kamu dipanggil, kamu dikasihi, kamu dibentuk, dan oleh anugerah Tuhan, kamu bisa melakukannya dengan setia. We are young, called, and faithful. Amin. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk anugerah-Mu. Kami bersyukur Tuhan, kalau Engkau bersedia menerima kami dan tidak memandang usia, kemudaan kami sebagai satu penghalang. Kami bersyukur kalau di dalam kehidupan kami yang masih muda ini, Tuhan bersedia untuk membentuk kehidupan kami. Tuhan memberikan panggilan yang indah kepada setiap kami secara spesifik. Dan Tuhan bersedia menyertainya, berjalan bersama kami, menuntun kami,
serta membentuk kehidupan kami sesuai dengan apa yang menjadi rencana-Mu. Tuhan, kami sungguh mengucap syukur untuk setiap berkat dan anugerah Tuhan itu di dalam kehidupan kami. Hari ini kami berdoa Tuhan, biar kami tidak memakai kemudahan kami ini sebagai alasan, keminderan kami sebagai alasan, dan kami berdoa Tuhan, biar kami tidak menggunakan alasan-alasan kalau kami belum siap dan lain sebagainya. Karena kami tahu satu hal, Tuhan selalu ada bersama dengan kami, dan Tuhan yang akan memampukan kami berjalan di dalam rencana-Mu yang indah di dalam hidup kami. Bantu kami Tuhan, untuk kami dapat menjadi teladan bagi orang-orang di sekitar kami. Bantu kami untuk dapat menjadi teladan lewat perkataan kami, tingkah laku kami. Bantu kami Tuhan, supaya orang-orang di sekitar dapat melihat Kristus lewat apa yang kami lakukan. Kami berdoa juga Tuhan, biar kami dapat hidup penuh dengan integritas. Bentuk kami di dalam kasih, kesetiaan, dan kesucian. Kami berdoa Tuhan, biar kami dapat tekun di dalam pertumbuhan yang Tuhan berikan di dalam hidup ini. Biar kami percaya kepada proses yang Tuhan berikan di dalam kehidupan ini. Terima kasih Tuhan, Kau memberkati teman-temanku dimanapun mereka berada. Hari ini juga biar kasih Allah dicurahkan atas kehidupanmu. Tuhan yang memberkati engkau, menyatakan kasih-Nya di tengah-tengah keluargamu, dimanapun engkau berada. Tuhan yang menyertai kehidupanmu, Tuhan memberkati tanganmu, apa saja yang engkau kerjakan, biar kiranya ada keberhasilan yang daripada Tuhan di dalam kehidupanmu. Terimalah damai sukacita dan penyertaan Roh Kudus yang senantiasa ada sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Bagi teman-teman yang masih memerlukan dukungan doa ataupun teman-teman perlu konseling lebih lanjut, silakan scan QR Code yang ada di layar ini. Ada para pendoa, para konselor yang siap untuk melayani teman-teman. Sampai jumpa di lain kesempatan. Tuhan Yesus memberkati.